hal yang kita rasakan dengan satu keinginan yang begitu besar. Kalau dikatakan harus, is there any other alternative as what we know? There is no any other thing that we can do to replace it. Ini artinya adalah hal yang penting yang harus. Nah, inilah di mana tadi di himbauan dari Paulus itu, mulailah kita tahu arahnya kemana. Tuhan Yesus mengatakan, biarlah kita menyangkal diri kita, memikul salib. Kita tahu salib itu menuju apa? Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, tentunya kematian yang dimaksud, sekali lagi, biarlah kita merenungkan baik dalam kitab suci kita ini, bukan mati secara jasmani yang diinginkan oleh Tuhan. Kembali yaitu renewing our mind. Itu kitabnya mindset inilah. Supaya apa? Kalau Inggrisnya mengatakan offer yourself up to death. Artinya apa? Biarlah kita mematikan diri kita sendiri dalam kitabnya mindset. Dalam kita punya kehendak. Dalam kita punya perhatian. Ataupun juga dengan kita punya arahan. Nah, ini semua terpapar dengan jelas, and dengan itulah engkau layak mengikut aku. Ini tertera dalam Markus maupun juga dengan Lukas, sama-sama semua menjadi tekanan semuanya ini. Bukan ini saja Bapak Ibu sekalian, biarlah kita pun merenungkan dengan aspek yang lain, yaitu Tuhan Yesus mengatakan sendiri, barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripadaku. Wow, ini sekali lagi, ini bukan satu hal secara fisik yang perlu kita pahami, bukannya menjadi terus ribut dengan anak, dengan bapak, dengan saudara, tidak. Ini semuanya tertuju kepada apa? Hati pikiran manusia, hati pikiran kita ini. Renungkanlah baik. Inilah menjadi, ya kalau kita boleh katakan menjadi kebiasaan, habit yang saya tanamkan setiap pagi, yaitu seperti tadi apa yang didoakan itu, terus mengiang-iang itu firman Tuhan. Oh, ternyata begini. Oh, itulah menjadi satu alur yang selalu merenungkan di tengah-tengah mindset kita ini, yaitu supaya kita betul-betul focusing to Him. Tidak layak bagiku kalau melebihi dari semuanya ini, mengasihi tentang aku ini. English word-nya mengatakan ini is of no use to me. Jadi kalau kita sekarang giat-giat, kalau kita sekarang mau ini itu, semuanya berdasarkan apa yang dinilai. Ini mungkin satu pemikiran, apa yang dinilai oleh manusia, oleh dunia, untuk kita lakukan dengan segala rasa ingin kita melakukan satu hal yang baik, which is of course is okay, is good. Tetapi kadang-kadang seperti apa yang dikatakan, is of no use to me. Tetapi yang Tuhan inginkan yang terutama itu mengenal, mengasihi. Di dalam ini nanti kita akan jabarkan lebih lanjut lagi apa yang diartikan dari ini, yaitu memang menjadi sentral pengertian kita tertuju dan attention kita tertuju kemana yang sungguh menjadi perhatian kita bersama-sama semuanya. Nah, beranjak dari apa yang kita tahu, inilah menjadi kehendaknya sendiri itu. Kita coba sedikit sekilas untuk kita mengetahui apa di dalam keberadaan manusia sekarang ini. 2 Timotius ini adalah kitab Paulus yang terakhir di dalam hidupnya ini, yang mengakhiri hidupnya ini, makanya pesan-pesannya penting sekali. Dia mengatakan manusia ini mencintai diri sendiri. Bukankah ini menjadi satu kontras yang sungguh sangat kita lihat perbedaannya. Mencintai diri sendiri, bahkan menjadi hamba uang. Ukurannya sekarang yaitu standarnya yaitu kepemilikan, uang, yaitu suatu harta secara duniawi yang semua ini gandrungin, yang semua itu ingin jalani dengan ini. Mereka akan membual untuk mengekspos dirinya. Bukankah medsos ini hari tidak lain segala-galanya tertuju akhirnya ingin menyatakan dirinya, ingin terekspos, ingin dikenal untuk semua kalangan ini, bahkan menyombongkan diri ini. Bukankah ini menjadi ciri-ciri kemanusiaan yang sekarang ini, yang betul-betul di hadapan tengah-tengah hidup kita, yang kita sedang alami. Roma 3
ini cukup panjang kita terbetik dalam Roma 3:9 ini, semuanya ini sudah ada di bawah kuasa dosa. Nah, ini sedikit cerminan supaya kita tahu di mana sih sebetulnya posisi kita sebagai manusia di dalam hidup kita dalam dunia ini. Ayat 10 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jangan lagi kita membawa-bawa diri kita, wah, I have done so good, I have done so much, I have accomplished so much, ini, itu, dan sebagainya untuk dipaparkan. Bukan hal itu lagi, bukan is a big name, bukan is a personal name, bukan organization, bukan apa ini itu, karena memang keberadaan kita ini justru mencerminkan di mana kita ini sebetulnya berada. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini semua adalah dibukakan sesungguhnya yang paling dalam unsur kemanusiaan itu sesungguhnya kayak apa. Dan seorang pun tidak ada yang mencari Allah, bahkan dikatakan ini. Bukankah Tuhan Yesus di dalam segala keberdosaan manusia, dia datang lahir di tengah-tengah kita. Dialah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, hal-hal inilah yang sungguh untuk merenungkan kita kembali, supaya kita tahu, supaya kita sungguh mengetahui apa yang menjadi pemikiran di tengah-tengah keberadaan kita semua ini. Ayat selanjutnya mengatakan, semua orang itu sudah menyeleweng. Kita boleh bersikap dengan baik ini itu, tetapi terbetik dengan satu saat, satu momen begini, kita pikirannya sudah ngelantur, kita pikirannya sudah menjurus ke hal-hal yang sudah tidak rohani lagi. Ini semua adalah hal-hal yang perlu kita renungkan dengan baik. Makanya kalau kita pikirkan yang baik, Matius maupun juga dengan Lukas mengatakan, yaitu apa? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi. Ini ayat semua pun juga kita ketahui, bahkan kita pun juga dengan sama untuk mengasihi sesama kita. Seolah-olah ini dikumandangkan, terus diserukan hal yang baik ini. Tetapi tahukah, kita mesti harus renungkan dengan baik ayat demi ayat. Ayat yang Tuhan Yesus rangkumkan, ini karena pertanyaan apa? Pencobaan ahli-ahli Farisi yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Apa sih sebetulnya inti dari hukum Taurat itu? Nah, jawabannya Tuhan Yesus tidak lain karena untuk menjawab kebutuhan dari pencobaan yang diinginkan oleh ahli Farisi, itulah terungkap oleh Tuhan Yesus. Tetapi apakah itu menjadi ajaran penekanan Tuhan Yesus sendiri? Tidak demikian, Bapak Ibu. Renungkan dengan baik. Itu adalah hanya jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan ahli Farisi. Dan kita tahu semua, itulah hukum Taurat. Hukum yang suci, tetapi tidak ada satu orang pun sanggup untuk melakukannya. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, kalaupun juga dengan sedikit waktu lagi, sewaktu kita di kantor, sewaktu kita pelayanan, sewaktu kita di tengah-tengah jalan, itu semua kadang-kadang kita beramarah dan lain-lain. Itu semua mencerminkan tidak bisa sepenuh hati kita mengasihi. Untuk itulah kasih karunia bekerja. Untuk itulah Tuhan Yesus mengkaruniakan kasih karunia ini supaya kita betul-betul dilayakkan di dalam Dia. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita tahu kontekstualnya untuk kita memahami ayat demi ayat supaya kita tahu sungguh kita membutuhkan Dia. Tidak bisa terlepas dari Dia lagi. Untuk itu supaya kita betul-betul berkenan terbungkus di dalam Kristus yang dikatakan itu untuk kita jalani tengah-tengah hidup kita. Nah, makanya di sini dikatakan tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, biarlah ini menjadi satu renungan yang baik. Bagi saya, setelah mengenal, mengerti unsur focusing kita kemananya ini, beban saya menjadi ringan, Bapak Ibu sekalian. Karena kita tahu, bukan tuntutan terhadap kita harus begini menjadi syarat, harus begitu, ini itu. Ini semua adalah hanya dampak kebaikannya Dia ini mengalir di tengah-tengah hidup kita dengan kita penuh dengan kerelaan, karena di dalamnya kita inilah yang bekerja kuasa Tuhan ini untuk mengalirkan semuanya ini menjadi berbuat baik ini itu karena di dalam Kristus itu yang kita kerjakan. Bukan semata-mata menjadi satu syarat untuk terpenuhi ini itu menjadi menjadi dorongan, menjadi keharusan bahkan.
Nah, hal-hal inilah perlu kita hindari, perlu kita memposisikan diri kita lebih tepat, lebih baik di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan, tadi kalau kita udah singgung soal mengasihi, tahukah di dalam Yohanes 21, yaitu ayat yang sangat terkenal dan saya yakin Bapak Ibu semua pun juga sudah mengenalnya. Ini adalah saat-saat terakhir, yaitu kitab Yohanes di dalam chapter atau ayat yang terakhirnya ini. Lalu di dalam ayat 15, Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini?" Kenapa timbul pertanyaan ini? Nah, background dari ini tidak lain kita tahu Petrus yang begitu energetik, yang begitu spontaneous, terkenal untuk menunjukkan kebolehan, untuk menunjukkan kesungguhannya dia di hadapan Tuhan. Ternyata 3 kali menyangkal Tuhan. 3 kali sebelum ayam berkokok kita tahu telah menyangkal Tuhan. Untuk itulah penegasan inilah Tuhan Yesus lontarkan kepada Peter, mengatakan, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Mengasihi di sini dengan kata-kata agape. Apa itu yang namanya agape? Nanti kita akan jabarkan sedikit untuk kita lebih tahu, dan saya yakin semua sudah tahu. Dijawab dengan Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, dalam bahasa asli sini terkutip, Petrus menjawabnya dengan kasih phileo. Nah, inilah perbedaan yang timbul. Dan bahkan ini berulang sampai 3 kali. Di ayat 16 maupun ayat 17, sini terkutip ayat 16, tetap Tuhan Yesus meminta, apakah engkau mengasihi dengan agape ini terhadap aku? Tetapi jawabannya tetap adalah dengan phileo. Ini menandakan perbedaan yang ada. Lalu apa yang dimaksud di sini? Sekedar kita ketahui, dan saya yakin Bapak Ibu sudah mendalami ini semua. Phileo tidak lain yaitu dari attach sesuatu perasaan, satu sentimen, satu feeling yang baik, satu unsur-unsur karena ada maksud tertentu, karena ada tujuan tertentu, makanya saya lakukan itu dan lain-lainnya. Ini semua tergolong di dalam phileo. Dan bahkan kalau kita renungkan, semua inilah manusia yang pada intinya menindaklanjuti segala hal yang mereka hadapi. Tetapi apa yang Tuhan inginkan agape tidak lain, yaitu yang secara aktif sebagai perfect love. Yaitu apa? Only of Christ. Christ sendiri itulah yang membawakan agape ini. Bukan dari dunia, bukan orang manusia yang bisa. Apalagi tadi kita tahu dari Roma 3, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak yang mencari Tuhan, yang berbuat baik, dan segalanya. Nah, tentunya inilah yang menjadi penekanan Tuhan Yesus, active perfect love, yaitu kalau singkat kasarnya itu, gampangnya itu apa? Walaupun dalam segala keberdosaan manusia, dia tetap ada datang untuk menyelamatkan manusia. Walaupun dengan segala kesengsaraan yang dialaminya, dia tetap menjalankan. Nah, inilah menjadi dasar perbedaan yang hanya terdapat di dalam Kristus Yesus, kata-kata agape ini. Sedikit untuk apa yang tidak tertera di sini. Tahukah Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam Yohanes, ambil saja seperti kata-kata mengenal. Yohanes 1 mengatakan anak manusia datang begitu penuh dengan kasih karunia. Tetapi dia datang, dunia yang diciptakannya tidak mengenal dia. Kata-kata mengenal ini diuraikan dengan kata aslinya itu ginesko. Ginesko sesungguhnya diartikan apa? Yaitu hubungan yang intim, hubungan seperti suami istri. Bahkan secara letterlek ditulis di situ, hubungan dengan seksualitas semuanya ini. Nah, ini menggambarkan bahwa begitu hasrat keinginan Tuhan itu bersatu dengan umatnya, bersatu dengan orang-orang yang dia kasih dunia ini, untuk supaya sungguh-sungguh bersatu dengan kita semuanya ini. Begitu mendalam, begitu arti sesungguhnya yang Tuhan ingin nyatakan di tengah-tengah hidup kita. Bukan sekedar hanya mengenal nama, bukan sekedar hanya mengenal kebaikannya, itulah cukup supaya kita sekarang melakukan ini, melakukan itu sebagai kewajiban yang kita harus lakukan. Apakah hal itu menjadi dasar pelayanan ataupun juga dengan pertumbuhan iman kita? Tidak demikian. Kembali lagi, sharing pagi hari ini sungguh menggugah kita.
Justru yang diinginkannya itu adalah at the first place, hal yang paling utama, mengenal dia, bertumbuh pengenalannya dia. Inilah yang menjadi perbuatan yang baik. Nanti ada ayatnya yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri, yang Tuhan inginkan setiap dari kita semua. Nah, kembali kepada inilah hal-hal yang kita tahu 3 kali. Dan akhirnya yang ketiga kali Tuhan Yesus mengatakannya, apakah engkau mengasihiku, dengan kata-kata phileo. Seolah-olah dari yang the highest, yang terbaiknya itu agape, Tuhan Yesus mengatakannya dengan sedikit menurunkan sebagai phileo untuk menghadapi jawaban Petrus yang tidak lain adalah phileo kembali untuk mengasihinya. Ini mencerminkan di mana keberadaan manusia, kemampuan manusia ini di mana untuk menyesuaikan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi itulah Tuhan yang menyatakan sesungguhnya dialah menginginkan sesungguhnya itu kasih yang hanya terdapat dari dia itu, yaitu agape itu. Nah, selanjutnya dari situ semuanya, maka itu arti dari semuanya ini mengasihi. Kita tercermin dalam Yohanes 14. Jika seseorang mengasihi aku, yaitu apa? Menuruti firman-Ku. Kembali, yaitu kita merenungkan pertumbuhan kita itu di dalam firman Kristus, supaya kita mengenalnya lebih dan lebih. Inilah hal yang paling utama. Inilah hal yang diartikan mengasihi. Bukan sekedar mengasihi itu adalah kita cerminkan dengan perbuatan ini itu, bahkan dunia, bahkan secara umum, orang kalayak menilainya baik, ini itu, wah dia orang baik. That is nothing wrong. Itu sesuatu hal yang baik tentunya. Tetapi lebih daripada itu, dasarilah ini semua, yaitu kita mengasihi dia, untuk mengenal dia, untuk menuruti firman-Nya, untuk lebih matang di dalam Kristus. Nanti ada ayat yang kita renungkan, semua artinya tidak lain kembali kepada dirinya dia. Is no longer me. Kita tertuju semuanya adalah pemahaman tentang dia, yaitu menuruti firman-Ku. That is the most basic principle yang perlu kita pegang baik di dalam tengah-tengah hidup kita. Nah, inilah semuanya supaya kita tahu apa yang Tuhan paparkan di sini. Tuhan Yesus membawakan banyak perumpamaan. Saya mengutip dari semuanya itu. Yang pertama sekarang, setelah kita tahu bahwa mengasihinya itu adalah yang dari dia itu adalah agape. Tadi dikatakan semua unsur kita harus focusing kepada dia. Nah, coba kita membetik kalau begitu menuruti firman, firman yang kayak apa? Misalkan contohnya ini terbawa dalam pagi hari ini, kita coba renungkan dari apa yang menjadi perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. Kita tahu semua hal kerajaan surga seperti harta yang terpendam. Wow, yang ditemukan orang, lalu orangnya itu begitu sukaria, ya kan? Semuanya ini akhirnya dia menjual apa yang dia milikinya ini untuk mendapatkannya. Kita renungkan baik. Banyak orang mengartikan ini semua harta, ya pasti menyangkut dengan apa yang kita sesungguhnya di tengah-tengah hidup kita ini, yaitu harta, supaya kita mengumpulkan harta yang banyak, yang baik untuk bisa melayani Tuhan lebih baik. Tidak salah untuk memiliki hasrat keinginan itu, tetapi lebih esensinya di sini itu kalau kita bicara soal kerajaan surga, yaitu mengenai apa? Kebenaran, sukacita dalam pimpinan roh, kita tahu semuanya. Bagaimana mungkin kalau harta ini di sini yang dimaksud yaitu harta sesungguhnya seperti dunia yang semua orang sedang menggandrunginya? Bukan. Tidak lain harta di sini, yaitu yang dimaksudkan Tuhan, yaitu tentang apa? Pengenalan dia. Coba kita lihat verse yang selanjutnya yang saya ingin paparkan di sini. Kolose 2 ayat 3 mengatakan, di dalam dia inilah tersembunyi segala harta, hikmat, pengetahuan. Kalau kita sekarang bicara secara kebenaran firman Tuhan, kalau bicara soal harta, bicara soal hikmat, bicara soal pengetahuan, semua tertuju kepada dia. Dan memang sumbernya itulah ada di dalam Kristus itu, tidak ada yang lain. Saya dulu terpapar dengan begini, being a businessman, banyak di dalam kancah, di dalam tengah-tengah usaha. Wow, Tuhan Yesus itu begitu baik, begitu banyak perumpamaan, begitu banyak ayat yang merefleksikan tentang apa?
harta, kekayaan. Maka itu kita sebagai businessman is so close to him. Inilah anggapan-anggapan dulu yang saya pernah milikin itu. Tetapi sesungguhnya sewaktu kita renungkan ayat demi ayat, baru tahu yang dimaksud Tuhan Yesus itu tidak pernah menyangkut seperti apa yang dunia ini katakan. Bukankah Tuhan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 63, ini yang saya sering katakan, perkataanku ini adalah roh. Tidak ada menyangkut secara keduniawian. Tidak menyangkut secara kasat mata hal orang yang katakan itu. Karena perkataanku adalah roh dan kebenaran dan yang hidup. Itulah apa sesungguhnya esensi dari ayat demi ayat yang kita renungkan dengan baik. Karena di dalam dia inilah semua tersembunyi segala apa yang dikatakan. Harta, hikmat, pengetahuan, dan hal-hal yang lain. Nah, kembali dari situ, biarlah kita tahu apa yang dimaksud di sini. Terpendam, yaitu sesuatu harta yang terpendam yang begitu baik. Tidak lain yaitu pengenalan tentang Yesus Kristus Tuhan itu. Di sini dikatakan, ia menjual seluruh kepemilikannya. Our old mindset. Pemikiran kita yang lama ini perlu semuanya dijual. Seluruhnya. Is nothing left. Kita diperbarui sepenuhnya dari pembaruan di dalam Yesus Kristus Tuhan itu. Kasih karunia-Nya, kasih Kristus sepenuhnya mengalir di tengah-tengah hidup kita lagi. Tidak ada lagi hukum yang lama, tidak ada lagi pengetahuan yang lama, pemahaman yang lama. Di sini dikatakan seluruh miliknya. Demikian juga di seterusnya dalam ayat seorang pedagang, ya, biasa seperti ginian nih, jadi kita artikan inilah kita semua. Bukan demikian Bapak Ibu sekalian. Mencari mutiara yang indah setelah ditemukannya, mutiara yang sangat berharga itu, artikan ini semua dengan baik, tidak lain yaitu tertuju kepada pengenalan Kristus inilah yang perlu kita gali, yang perlu kita mengenal lebih dan lebih, dan menjual seluruh miliknya ini untuk apa? Membeli mutiara baru itu. Wow, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Inilah terbetik satu perumpamaan. Inilah bagaimana kita merenungkan ayat firman Tuhan supaya kita tertuju mengenal Dia, apa yang diartikan kasih yang Dia inginkan ini, menjual seluruhnya ini mendatangkan yang baru. Bukankah ada ayat yang mengatakan yaitu kirbat yang kita semuanya tahu juga. Anggur yang baru harus kita tuangkan ke dalam kirbat yang baru. Tidak bisa dicampur dengan yang lama. Itu semuanya akan merobek, akan merusaknya. Ini semua kita tahu, paham. Demikian, inilah firman, inilah hal-hal yang perlu kita renungkan. Apa maksud sesungguhnya, maksud firman Tuhan di tengah-tengah hidup kita semuanya. Nah, lebih daripada itu, nah ini semua kita tadi udah bicarakan. Maka itu di dalam Galatia, ini satu ayat yang mungkin tidak banyak dibicarakan. Tetapi kita semuanya tahu Galatia 1. Di sini dikatakan, kenapa orang Galatia dikritik oleh Paulus lekas berbalik daripada dia. Ternyata background Galatia ini sudah percaya Tuhan Yesus. Sudah percaya dengan Injil Kristus ini. Namun di tengah-tengah background dari Galatia ini, mereka masih bercokol, mereka masih melakukan ibadah-ibadah maupun juga dengan ritual-ritual dari kebiasaan dulu yang mereka lakukan, dari hukum Taurat, dari kebiasaan tradisi melakukan ini itu, dan bahkan di dalam pemikiran mereka bersunat dan sebagainya ini mereka lakukan dengan apa? Supaya melengkapi dengan apa yang ada. Toh itu juga firman Tuhan yang lama, tidak menjadi masalah. Biarlah kita semuanya tergabung supaya melengkapi seluruh keberadaan mereka. Pemikiran inilah yang memicu Paulus memperingati, dan bahkan bukan sekedar memperingati, kita boleh melihat ayat selanjutnya dengan menghardik keras tentang cara pemikiran orang Galatia ini. Nah, sesungguhnya kalau udah memanggil kamu mengikuti satu Injil yang lain. Ini kalau kita menghadapkan, ini kalau kita merenungkan, melakukan hal seperti orang Galatia ini, Paulus mengatakan ini adalah Injil yang lain. Bukan Injil. Bukan sesungguhnya apa yang Kristus maui. Maka itu di sini dikatakan ada orang yang mengacaukan. Bukankah kita renungkan baik-baik
begitu banyak di sekitar, di kalangan kita, komunitas kita, banyak sharing, banyak khotbah yang menyatakan ini, itu, dan lain-lain. Sesungguhnya sudah kehilangan fokus, sudah kehilangan apa arahan yang firman demi firman itu tadi yang kita renungkan dengan baik ini, yaitu apa? Akhirnya benefit apa dari firman Tuhan itu kepada diri saya, untuk supaya saya lebih baik, untuk supaya mengequip saya. Perkataan semuanya terkemas dengan baik, dengan unsur-unsur rohania yang sering kita dengar. Namun sesungguhnya kehilangan fokus yang sesungguhnya yang mendasar, yaitu bukan aku lagi, tetapi adalah Kristus. Bukan lagi kebaikan apa yang kita inginkan supaya kita meraih kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Bukan. Sesungguhnya hanya satu jalan. Kita merenungkan kebaikan Tuhan, mengenal Dia lebih dan lebih. Dan yang lainnya, Tuhan akan tambahkan di tengah-tengah hidup kita. Inilah yang perlu kita pegang dengan baik, supaya kita tahu sesungguhnya inilah dasar yang kehendak Tuhan itu yang berkenan kepada Dia. Bahkan di sini dikatakan hanya orang yang mengacaukan, maksudnya mungkin baik, entah tahu entah tidak tahu, yaitu ceritanya, sharingnya tidak lain, yaitu seperti apa? Seperti banyak yang kita udah dengar, yaitu apa? Yaitu konteksnya tidak lain, yaitu satu apa ini? Satu encouragement, satu apa ini? Bargaining, supaya hal semuanya ini, supaya kita dalam manajemen kita bisa lebih equip, lebih baik. Semuanya menuju kepada apa orang-orang secara duniawi pun juga melakukannya demikian. Tidak ada bedanya. Seolah ini semua orientationnya adalah kepentingan-kepentingan kita di dalam tengah-tengah hidup kita ini, untuk kita lalui dengan bagaimana ini. Sesungguhnya inilah yang perlu kita renungkan dengan baik, dengan memaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Kita hanya satu hal, yaitu mengenai Kristus inilah yang sesungguhnya menjadi segala unsur harta, kekayaan, pengetahuan, dan fokus yang perlu kita canangkan di dalam pemikiran, di dalam kita punya mindset ini. Tetapi sekalipun kalau ada seseorang malaikat dari surga bahkan memberitakan Injil yang berbeda, di sini Paulus memperingatkan, terkutuklah dia. Nah, hal inilah biarlah kita tahu betapa inti pentingnya ini Injil Kristus yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan di tengah-tengah hidup kita. Ini memang hal yang tidak populer. Ini memang hal yang betul-betul terbentur dengan kanan kiri dan banyak pihak. Tetapi biarlah kita tetap untuk renungkan dengan baik, karena kita memiliki dasar yang sesungguhnya baik untuk kita bawakan semuanya ini. Ini entah dari mana, terkutip dari medsos, sesungguhnya kita perlu renungkan dengan baik. Yang bengkok ini tidak akan dipukul, tetapi yang lurus ini akan dihantam terus, ya, seperti gambaran yang semuanya ini cerminan. Biarlah menguatkan iman kita di mana kita berada, walaupun kita menghadapi ini itu, tetapi biarlah kita renungkan dengan baik. Kita teguh dengan baik untuk kita jalankan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dengan kita. Memang ayat demi ayat sesungguhnya menguatkan setiap kita. Ini terkutip dari Yohanes 5 ayat 39. Kamu ini sibuk tiap hari untuk mencari ayat-ayat. Untuk apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi semua yang engkau baca itu adalah tidak lain tentang kesaksian tentang aku. Di sini dikatakan English word-nya lebih mengena lagi. Everything you read points to me. Yaitu apa yang kita baca semuanya, jangan salah arah. Jangan terpikir, terbetik ini bagaimana untuk tadi seperti harta, tadi seperti keinginan kita, bagaimana Tuhan baik untuk equip kita. Bukan begitu melulu, tetapi dasarnya adalah semuanya ini tentang Dia, tentang Kristus itu. Sehingga supaya engkau datang memperoleh hidup yang kekal itu. Itulah yang menjadi fokus kita semua di dalam pertumbuhan iman di tengah-tengah hidup setiap dari kita ini. Maka itu terbetik juga di dalam ayat yang lain. Menjadi hal yang ketiga yang kita ingin nilaikan apa? 2 Korintus 5. Ini satu ayat yang saya pernah sharingkan juga. Yaitu kita tidak menilai seseorang lagi menurut ukuran manusia. Di tengah-tengah pelayanan kita, kita tidak bisa menilai dari ukuran manusia. Dia rajin-rajin di tengah-tengah pelayanan dengan segala keramah tamahan.
pulang, wah menjadi istilahnya entah piring terbang dan sebagainya terjadi tengah-tengah hidup keluarganya. Ini mungkin bisa terjadi. Makanya kita tidak lagi menilai seperti ukuran manusia yang terlihat secara jasmania. Tetapi lebih daripada itu pun juga kita sekarang tidak menilai sebagai ukuran manusia ini kepada siapa? Kepada Yesus Kristus Tuhan itu. Seperti apa gambarnya yang saya sharingkan dengan rambut yang gondrong, jenggotan dan sebagainya. Itu semua adalah gambaran-gambaran yang lalu. Sekarang sudah tidak kita nilai demikian lagi secara ukuran manusia terhadap kitabnya Tuhan Yesus itu. Karena dia ini adalah roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45 mengatakan manusia pertama Adam ini menjadi makhluk, sekedar makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, that is Christ, yaitu menurut literal translation ini menjadi roh yang menghidupkan. Bukankah dia sekarang omnipresent? Bukankah dia sudah mencurahkan rohnya sendiri untuk dicurahkan di tengah-tengah orang yang percaya ini? Dia sudah ada di tengah-tengah kita. Dia sudah ada di mana-mana. He is the Spirit himself. Dialah roh. Dialah yang sesungguhnya untuk bersemayam di tengah-tengah setiap manusia kita ini. Nah, inilah ayat demi ayat supaya merubah pemahaman kita, supaya kita ambil, pegang dengan baik, mengerti, mengenalnya lebih dari semuanya ini. Nah, sedikit kutipan dari perumpamaan lagi menjadi hal yang keempat. Kita tahu yaitu mina yang dibagikan seorang raja yang akan menjadi, dia pesankan kepada semuanya ini. Di situ dikatakan, let's do the business and earn the interest. Bahkan, nah dengan perkataan ini, asosiasi dulu yang saya pikirkan tidak lain, inilah betul-betul kita perlu menekunin bisnis untuk yield the profit, the interest, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sesungguhnya seperti apa yang tadi kita paparkan, bukan hal itu yang dimaksud. Tidak lain. Semuanya ini mengenai pengenalan akan Dia. Karena harta, pengetahuan maupun juga dengan hikmat itu semua tersembunyi, rahasianya yaitu ada di Kristus. Nah, kembali kepada perumpamaan ini. Mina ini telah menghasilkan 10. Ini kepada beberapa 10 orang. Ada yang menghasilkan 10. Inilah yang dipuji oleh Sang Tuhan itu. Tidak lain adalah Tuhan kita. Baik sekali perbuatanmu itu. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Di dalam bagaimana dia memahaminya lebih dari 1 menjadi 10, karena memahaminya lebih dalam, lebih banyak, lebih tahu, oh apa itu kebangkitan, oh apa itu baptisan, oh apa itu bagaimana Tuhan membawa kita semua dari kegelapan masuk ke dalam terangnya, oh kita udah di dalam hidup kekekalannya. Hal demi hal ini semuanya, kita ini sudah menjadi ciptaan baru. Nah, mendalami semua pemahaman inilah yang diartikan kita dari 1 mina menjadi 10 mina ini, bertumbuh mengenal lebih dan lebih itu. Dari situlah tuannya ini memuji, perbuatanmu ini sungguh baik. You are faithful and you have done a very good job. Inilah English yang dikatakan ini. Jadi kita mengenal dia secara pemahaman dalam mindset kita. Itu pun diartikan perbuatan. Perbuatan yang diartikan oleh Tuhan tidak lain, pertama adalah mengenal dia lebih daripada segalanya itu. Matius 13 sedikit terkutip ayat 23 bukan mengatakan, perhatikan, dengarlah firman Kristus, sewaktu kita mendengar dan mengerti, kita akan berbuah banyak. Berbuah itu bukan perbuatan dari kitabnya fisik, bukan ini tuh kehendak kita sendiri, bukan. Tetapi itu dari mendengar firman Tuhan dan mengerti. That is the key word, yaitu mengerti firman Kristus itulah kita berbuah banyak. Wow, puji Tuhan, itulah hal-hal yang sungguh memperkaya kita semua ini supaya kita tahu di sini dikatakan berbuah, ayat yang lain di sini dikatakan yaitu perbuatanmu yang baik itu. Nah, untuk itulah supaya kita diberikan terima kuasa untuk 10 kota, bukan lagi kuasa untuk kuasa secara memimpin pemerintahan secara fisik, bukan. Menguasai, kita ini sudah diperlengkapi untuk bisa men-sharingkan, untuk bisa memberitakan kabar baik ini
ke apa? 10 region, ke 10 komunitas, ke 10 daerah, karena kita sudah diperlengkapi dengan baik dan lebih baik. Inilah arti sesungguhnya, bukan kita melayani dengan tanpa kematangan di dalam mindset kita, sekedar kita berbuat sana sini. Bukan begitu. Inilah tercermin dari apa yang di dalam perumpamaan ini yang dikatakan sesungguhnya ini. Nah, inilah apa satu renungan terakhir dari ayat ini dikatakan ada seorang hamba yaitu menyimpan mina satunya ini yang dia katakan nih, dia menyimpan di dalam sapu tangannya. Jadi dia sekedar mengenal tetapi terus dia menyimpannya, bahkan akhirnya coba kita lihat ayat selanjutnya yaitu memiliki pemahaman yang betul-betul ada menyesatkan apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu apa? Tuhan, aku merasa takut karena Tuhan ini adalah manusia yang keras, mengambil yang tidak pernah Tuhan taruh dan bahkan tidak pernah menuai, tidak pernah menabur, tetapi Tuhannya mau menuai. Bukankah ini semua mencerminkan seperti apa yang subtitle di sini? Tidak percaya kasih karunia. Kita ini sesungguhnya semua bersumber pemberian dari Tuhan. Bukannya Tuhan mau merampas apa yang perbuatan seolah-olah dengan satu orang ini kepercayaan kepada dirinya itu sedemikian rupa sehingga kalau dia melakukan sesuatu hal Tuhannya akan merampas. Bukankah sebaliknya nih semuanya? Justru dialah Tuhan kita yang memberi di tengah-tengah hidup kita. Untuk itulah pemahaman kasih karunia sungguh bertentangan dengan apa yang dipahami seorang hambanya yang di sini ini. Maka itu di sini dikatakan semua ini apa? Menjadi seterunya Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu supaya kita sungguh menggugah kita semuanya. Jangan sekali-kali lagi kekuatan kita lah, ini itulah yang sesungguhnya menjadi apa yang kita perlu lakukan, tetapi sesungguhnya semuanya ini adalah jangan sampai tergiring ke satu arah yang sungguh tidak menjadi perkenan apa yang Tuhan inginkan semuanya ini. Dan akhirnya apa? Bunuhlah dan semua artikanlah ini semua dengan baik. Biarlah kita jangan menjadi seteru, tetapi kita sejalan di dalam segala kebaikan Tuhan ini. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, biarlah sekali lagi Paulus merenungkan kasih karunia ini sebagaimana aku sekarang ini. Bukan membuat kita nih males, bukannya seolah-olah semuanya sudah tersedia. Tidak, Paulus mengatakan tidak pernah sia-sia. Justru karena kebaikan yang kita rasakan inilah menggugah apa Paulus bekerja lebih keras daripada yang lain. Nah, inilah menjadi ayat yang sungguh kita menggugah kita semua. Kebaikan Tuhan ini terlebih dahulu inilah yang membuat kita ini lebih untuk mengenal Dia, melakukan hal yang lebih baik. Nah, terakhir dari apa semua ini, yang keenam yang ingin saya nyatakan, yaitu rahasia hikmat Allah. 1 Korintus 2 ini keluhan Paulus kepada Korintus. Dia memberitakan kepada kalangan Korintus, dikatakan kalangan yang belum matang, yaitu mereka memiliki hikmat dari dunia ini. Tetapi yang Paulus katakan, aku memberitakan nih hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Apa itu? Yaitu menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, orang yang sudah percaya. Bukankah tadi ayat demi ayat perumpamaan itu semua penilaian rohani, bukan lagi penilaian jasmani. Nah, inilah sesungguhnya merefleksikan yaitu kematangan kita di mana di dalam Kristus iman kita bertumbuh. Nah, di situ yang bukan diajarkan oleh hikmat manusia, tetapi yaitu oleh roh untuk kita mengenal semua kebenaran firman ini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima. Seolah ini adalah hal yang kebodohan. Bagaimana kita bisa dibangkitkan, wong kita masih sama, misalkan. Bagaimana kita sudah dari kegelapan dibawa ke terang, toh dunianya masih sama. Jadi semuanya ukuran secara dunia, tetapi kita memiliki penilaian bagaimana secara roh, secara rohaniah kebenaran itu kita camkan dengan baik apa yang diartikannya semuanya ini. Nah, semuanya ini Paulus katakan tidak dapat memahaminya karena apa? Hanya dapat dinilai secara rohaniah. Maka itu dikatakan di sini, tetapi kalau dunia pun menolak, kami memiliki pikiran Kristus. Wow, thank you Lord. Nah, di dalam Inggrisnya mengatakan, we understand these things.
kita mengerti semua hal-hal ini, pencemoohan maupun juga dengan kebodohan yang dikatakan oleh dunia apa segalanya ini, kita mengerti semuanya, tetapi kita memiliki yaitu the mind of Christ. Kita memiliki pemikiran Kristus. Inilah menjadi pegangan kita semua, teguh bertumbuh menjalankan semuanya ini dengan baik di tengah-tengah hidup kita. Nah, semuanya inilah dikatakan seperti Paulus lanjutkan nih, tidak dapat berbicara dengan manusia rohani tetapi manusia duniawi, belum dewasa. Nah, inilah tadi yang saya katakan, dewasa mengenal Dia. Yang disebut dalam Alkitab dewasa di dalam ini, yaitu mengenal Dia dewasa dalam Kristus itu. Bukan susu lagi, tetapi makanan keras, yaitu sekarang pun Korintus masih belum dapat menerimanya, tetapi bukan kita. Biarlah kita bersemangat untuk benar-benar menerima kebenaran di dalam penilaian roh, yaitu pemikiran Kristus yang sudah kita miliki di tengah-tengah hidup kita. Mengakhiri semuanya ini, Bapak Ibu, saya mengajak, yaitu satu ayat my favorite, dan sesungguhnya juga mungkin semua dari kita semua, segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Bukankah ini adalah hal yang kita harapkan, Bapak Ibu sekalian? Tetapi dikatakan, bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang menuruti firman-Nya. Seperti tadi yang sudah dikatakan, mengasihi bukan sekedar kegiatan kebaikan kita secara jasmani, that is okay, that is fine, tetapi lebih daripada itu, biarlah kita mengenal Dia, biarlah kita menuruti firman-Nya, lebih dan lebih, bertumbuh semuanya. Memang karena kita perlu menyangkal diri, kita perlu melihat, yaitu sesungguhnya semua tertuju kepada Dia. Untuk itu, biarlah ayat Roma 8 ayat 28 ini sungguh menjadi pegangan kita di dalam segala himpitan, kesulitan, mungkin pekerjaan, mungkin keberadaan, mungkin di dalam kesehatan kita, tetapi semua ini kita yakinin sewaktu kita mengenal Dia, sewaktu kita mengasihi, menuruti firman-Nya ini, segalanya ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah ini semua menjadi sharing pada pagi hari ini. Thank you, Christ in you. Mari kita sama-sama, saya ajak masuk ke dalam doa untuk kita semua. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih untuk sharing, untuk bersama-sama dengan rekan-rekan semua yang ada pada pagi hari ini di tengah-tengah, yaitu Ministry of Jesus Christ, dengan Ibu Eri, maupun Ibu Lina, maupun juga dengan rekan-rekan yang lainnya. Tuhan, terima kasih, berkati dalam setiap kehendaknya, setiap kemauan, hasrat di dalam hatinya, kerinduan mereka untuk mengenal-Mu lebih dan lebih, menjadikan semuanya ini sungguh Tuhan kekuatan yang baru dan bertumbuh di dalam kebenaran-Mu ini, supaya di dalam segala apa yang mereka hadapi, sungguh Engkau nyatakan kuasa kehendak-Mu dan membawakan kebaikan kepada setiap kami semua, yang kami semua sungguh memandang hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya ini menjadi satu pemahaman, satu renungan di dalam semua kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terberkatilah semua kita yang mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, yang kami sembah, yang kami cintai. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Luar biasa firman Tuhan ya hari ini, Pastor Kristen. Ya, amin. Haleluya. Luar biasa. Betul, luar biasa bahwa di awal tahun ini kita disampaikan kebenaran firman Tuhan yang kembali menguatkan kita dengan tema tahun baru, perbaharuilah pengenalannya, yaitu kita mengenal Kristus lebih lagi. Bukan hanya sekedar tahu. Kalau kita ditanya kenal atau tahu atau bersahabat dengan Jokowi. Nah, seperti itulah kita dengan Tuhan. Apakah kita hanya tahu, oh ya Tuhan Yesus seperti ini. Atau kita benar-benar mengenal dan hidup bersama dengannya. Pagi ini itulah yang disampaikan oleh Pak Wilson. Bahwa kita harus benar-benar kenal, benar-benar akrab dengan Tuhan. Bahwa kita harus mengubah pemahaman kita yang salah. Diganti dengan pemahaman yang baru. Pengenalan akan Kristus melalui iman kita. Dan juga melalui kita bisa mengenal dengan imannya itu dengan membaca Alkitab.
dengan Injil Kristus. Dan kita juga menilai Kristus sebagai bukan lagi sebagai manusia saja, tetapi juga rohnya hidup di dalam hidup kita. Terus kita bertumbuh dan akhirnya di dalam Roma 8 ayat 28 menutup yang benar-benar mengingatkan kita, mendatangkan kebaikan bagi mereka. Tetapi kalimatnya yang mengasihi Dia. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus di dalam perbuatan kita, bukan hanya di perkataan. Kalau di dalam perbuatan, itulah yang Tuhan inginkan. Ya, itulah ringkasan bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau menguatkan atau berbagi atau sharing? Apakah ada? Atau sudah cukup karena isi materi pada pagi hari ini sangat-sangat padat. Kalau yang tidak sempat mencatat, kalau tidak sempat mencatat nih agak repot gitu. Kalau Pak Wilson berkenan, mungkin kami boleh minta PPT-nya ya Pak, yang tadi untuk di-sharekan di dalam grup. Kalau berkenan. Materinya. Ya, materinya. Karena materinya sangat-sangat baik dan satu ayat dengan ayat lain itu sangat, saya lihat, memang benar Tuhan, benar nih, ini seperti ini. Ya, itu ya. Baik, itu semua bahan. Tadi pagi saya sudah kirimkan ke Sis Eri. Oh, Sis Eri bisa buka dan kalau kurang aku akan kirim kembali. Thank you. Terima kasih. Thank you Pak Wilson. Saya sudah terima itu materi dari Pak Wilson. oh. Biasa ya, padat dan tidak ada ibaratnya lumayan berat ya. Tapi kita kain mainnya. Dulu kita pikir wah harta apa tidak, ternyata itu pengenalan akan Kristus sebagai harta yang harus kita gali, harus kita mengenal Kristus lebih dalam lagi. Namun tadi Pak Wilson katakan bahwa pengenalan Kristus hanya dikendalikan oleh Roh Kudus ya. Betul. Tanpa pengenalan akan Roh Kudus kita tidak akan mungkin kenal pribadi Kristus. Karena Kristus itu yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan tadi banyak dapat hal yang baru, di mana di Lukas 19 ya dikatakan tentang talenta ditambahkan. Nah, yang males yang simpen di sapu tangan itu yang Tuhan bilang kecewa sama orang seperti itu ya, tidak disebarluaskan. Ya 10 kotak ternyata itu adalah tuntutan kita untuk memberitakan firman. Ya amanat agung yang kita terima itu harus betul-betul aktif, di mana Kristus hidup di dalam kita melalui Roh Kudusnya. Itu ya Pak Wilson ya. Wah, luar biasa ini pengenalan pemahaman firman Tuhan yang dalam ternyata ya, dari kita semua partisipan yang sudah hadir 58 tentunya pasti mendapatkan sesuatu. Kalau dulu saya dengar Pak Wilson itu kayak ada api yang besar terus membakar roh kita saat kita mendengarkan Pak Wilson bicara. Luar biasa, thank you Pak Wilson. Ini seorang konglomerat tapi pengenalan firmannya mungkin lebih dari pendeta ini. Wow, keren sekali. Pak Wilson nggak mau dipanggil pendeta, nggak mau dipanggil pastor, tapi pengenalannya sudah seperti pendeta ya. Wah, dahsyat sekali. Thank you Pak Wilson. God bless. Ya, silakan teman-teman yang lain. Saya kembalikan ke Bu Ina. Masih di mute, Bu? Ya. Apakah ada lagi yang mau menanggapi? Ya, kalau tidak ada, saya menyampaikan pengumuman. Ya, untuk besok, Selasa 9 Januari, yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pastor Heri Haryadi dari GBI Sentral. Kemudian hari Kamis, tanggal 11 Januari, kopdar kita akan dilakukan, sekalian kita melakukan kebaktian awal tahun secara onsite ya. Karena kan biasanya kita secara online terus nih. Ini kopdar yang kedua. Diharapkan Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar tetap hadir. Dan yang belum mendaftar silakan mendaftar karena kuotanya masih ada. Dan yang ketiga, kita akan melakukan tes lagi untuk assessment. Nanti akan saya pandu, mungkin Pak Jo sibuk, nanti saya akan pandu di hari Rabu. Karena kalau di hari Kamis kan kita kopdar, takutnya nanti pulangnya udah kecapean pagi. Online terus onsite-nya terus tes lagi. Jadi tesnya akan kita lakukan di hari Rabu, seperti biasa jam 7 malam ya. Jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara yang masih mau ikut
tes asesmennya, yang AKK tes, kemudian mau mengajak anaknya, keponakannya, dipersilahkan, kata Pak Jo. Begitu. Untuk yang anak muda nanti waktunya masih belum saya tentukan bersama dengan Pak Jo kapan pembahasan mengenai hasil dari AKK tesnya. Begitu ya. Saat ini kita akan masuk dalam, apakah ada tambahan dari Pak Weni atau Bu Eri? Mungkin Pak Ya. Pastor Agus Kindangan boleh nih, closing. Pak Agus Kindangan, Ya, shalom silakan open. Bapak Pastor Shalom, Weni. Shalom. Shalom. Ya. Pak Agus. Terus terang saya ini pengetahuan saya mengenai firman Tuhan untuk yang seperti ini dalam sekali, panjang sekali. Jadi saya belum bisa menyerap ini dengan cepat gitu. Jadi biasanya kalau dengan firman Tuhan saya serap dulu, di gini kan langsung tak 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 gitu ya, dari saya ya. Dan saya memang bagus juga, cuma saya kayaknya kayak belum siap gitu. Cek cek gitu. Jadi saya lihat bagus. Saya ambil intinya saja bahwa memang kita harus punya pemikiran Kristus itu. Yes. Jadi yang disebut berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Karena kita memang diajar oleh Tuhan itu memang untuk hal yang sederhana gitu. Jadi nggak rumit tapi kita lebih sederhana. Karena saya ini orang engineering jadi praktis gitu. Kalau panjang saya agak bingung gitu. Tapi saya bersyukur pagi hari ini beberapa hal yang saya lihat memang kalau kita renungkan benar-benar gitu ya, untuk waktu yang cukup gitu, kita akan merasakan intensitas daripada firman Tuhan ini, pemberitaannya luar biasa. Menekankan kita untuk kembali kepada pikiran Kristus. Ya. Karena kalau pikiran Kristus itu, kalau mau dapat pikiran Kristus karena susah. Kita mesti baru sekali bisa lupa lagi gitu. Tapi kalau kita masuk pelan-pelan, kita selami, kita akan merasakan dampaknya itu. Sehingga kita bisa mendapat kekuatan yang baru gitu. Kan di tahun yang baru ini kan kita butuh kekuatan baru. Masalah boleh datang, tapi kita percaya kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Begitu Pak Wilson, saya percaya Pak Wilson diberkati Tuhan, kita semua diberkati Tuhan yang mendengarkan, kita semakin naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Begitu saja Pak Pastor Weni, Ibu Linawati, Ibu Eri, Tuhan Yesus berkati. Luar Shalom. Terima biasa. kasih. Ya. Mungkin satu Amin. lagi Pak Bulina, Pak Ya. Desa Yongki. saya Yongki, boleh Luar statement biasa. tutur kata Pak Yongki. Pak Yongki, silakan Pak Yongki. Ya, shalom. 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 Sebenarnya kembali kekristenan kita ini harus mengenal Tuhan secara pribadi, dan kita ikutan ini tanpa embel-embel duniawi, misalnya berkat, mujizat, kesembuhan. Itu nanti kita akan terus menjadi bayi-bayi rohani. Kalau kita menjadikan Tuhan itu hanya menginginkan berkat atau pertolongannya. Tapi dengan berjalan waktu, kita harus sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus itu, apa yang dia kehendaki, dan kita harus memurnikan motivasi kita. Kita tidak lagi mengikut Yesus hanya untuk berkatnya, untuk mujizatnya, untuk kesembuhannya, tetapi kita harus sungguh-sungguh fokus kepada keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan setelah keselamatan, apa sih yang Tuhan mau kita mengerti, ya? Sebab di dalam firman Tuhan ada juga dituliskan, umatku binasa karena tidak mengenal Dia, ya. Jadi kita harus punya pengenalan akan Dia, dan kita harus bukan menjadi pengikut, tapi harus jadi murid. Saya percaya arti murid ini di mana guru itu berada, muridnya ada. Ya, di mana Tuhan Yesus berada, kita juga harus berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, shalom. Ya, terima kasih Amin. Pak Shalom. Yesaya Yongki. Ya, Luar betul. biasa. Kita jangan jadi pengikut. Kalau pengikut ya nggak suka, nggak ini, terus pergi. Tapi kalau menjadi murid, kita akan setia. Seperti itulah yang diharapkan, yang kita dapatkan. Betul, firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau pakai mobil katanya giginya gigi 5 ya, kata Pak Jo. Makanya harus baca ulang lagi supaya bisa memahami dengan baik. Ya, kita akan masuk dalam doa penutup yang akan disampaikan oleh Ibu Eri, juga doa Bapak kami. Dan untuk doa berkat boleh minta Pak Yesaya Yongki yang bawakan ya, untuk doa berkat. Amin. Puji Tuhan. Ya, silakan. Wow, seberapa kita boleh diberkati firman Tuhan. Yang gigi 5 ini bukan gigi 1.
yang harus tancap gas ya. Wow, kasih lambaikan tangan, boleh kasih jempol, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Wilson pribadi. Pak Wilson ini suka namanya disingkat Pak WP. Jadi gampang diingat ya Pak ya. Puji Tuhan. Bapak ada closing statement Pak sebelum kita masuk dalam doa penutup? Saya kira tidak ada. Ini satu komunitas yang begitu antusias. Saya kira sangat baik sekali. Amin. Kita senantiasa Amin, amin. di dalam kasih kuasanya yang Amin. hidup kita seperti tadi yang sudah ditambah-tambahkan semuanya. Thank you, thank you. Puji Tuhan. Thank you Pak Next time Wilson. boleh lagi ya Pastor Wilson untuk mau bawakan lagi. Next time Pak Wilson. Haleluya. Wow, Thank you. udah di meeting lagi Pak untuk next time. Thank Ini you. satu pelajaran yang dalam ya, saudara. Banyak hal yang kita dapat pada pagi hari ini kelihatannya simpel, ternyata sangat dalam kalau kita dapat mengerti. Tentunya itu datangnya dari Hikmat Roh Kudus ya. Ibu Rosia dari tadi senyum-senyum aja dari Manado. Ibu Rosia mau bicara dari tadi dia on cam dan sangat antusias sekali mendengarkan Pak WP ya. Wow, luar biasa, Ibu Rosia. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa untuk hambanya, Bapak Wilson pribadi, ya seorang businessman yang sukses namun begitu mencintai firman Tuhan dan tidak pelit untuk berbagi. Sangat bermurah hati di dalam hal membagikan firman Tuhan. Bukan 10 kota lagi ya Pak. Banyak kota yang Tuhan berikan kepada Bapak. Amin. Haleluya. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami boleh diremakan satu firman Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa kami harus hidup di dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Dan semua itu adalah peranan daripada Roh Kudus yang menjamin menjadi bagian kami. Sebagai penebusan yang menjadikan kami adalah orang-orang yang mengenal akan Kristus. Yang akan memuliakan dan memuji kemuliaannya. Biarkan Roh Kudus yang menjadi bagian daripada kami, jaminan bagian daripada kami, akan terus menerangi kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, dan menghidupkan firman-Mu di dalam hati kami, di dalam tindakan kami. Biarkan kami boleh terus berbuah-buah. Engkau adalah penolong bagi kami, Roh Kudus. Engkau hidup di dalam kami. Biarkan kami boleh bertumbuh dengan kuat dan menjadi seperti Kristus Yesus halik kami. Kami mengucap syukur Tuhan, biarkan Roh Kudus yang terus-menerus membaharui roh, hati, pikiran kami untuk kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Bapak, hamba-Mu Pastor Wilson pribadi, seorang hamba Tuhan yang Kau pakai dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat pengertian pengetahuan yang daripada Engkau, terus Engkau tambahkan di dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Dan juga pakai hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi apa yang diperbuat oleh tangannya di dalam pekerjaan sekulernya Tuhan, Engkau buat berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Kristus boleh dipermuliakan. Kami mengucap syukur, biarkan hamba-Mu boleh memperoleh kesehatan, kekuatan yang lebih lagi, dan hamba-Mu ini boleh bekerja sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, memberitakan Kristus kepada banyak orang yang belum mengenal Kristus. Kami mengucap syukur berkat CCM yang boleh hamba-Mu Pak Wilson pribadi boleh menjadi pengurus di dalamnya Tuhan. Urapi Tuhan, biarkan hikmat pengetahuan, pengertian yang sungguh daripada Roh Kudus akan menerangi ministry daripada CCM ini Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan 58 partisipan yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sudah memperoleh pengetahuan firman yang benar dan membuat iman kami semakin teguh. Bapak Weniski Rumincap sebagai koordinator, Ibu Linawati sebagai MC, Priscilla Eri, ada Bapak Johan Untung sebagai worship leader, Ibu Yudi Sarisi Tompo, Pastor Yohanes Budi Harjo dari Surabaya, Pastor Michael Rundengan, Pastor Yesaya Yongki, Pastor Nixon Lumban Tungkup, Pastor Heri Heriadi, Pastor Raymond Hutojulu, Pastor Agustinus Kindangan, Pastor Jaya Wijaya, Bapak PKL, Bapak Asyaf dari Surabaya, Bapak Robi, Bapak John Sirait sebagai recording, Engkau berkati Tuhan, dan juga Bapak Yosua Yahya, Bapak David Lesmana. Biarkan Engkau mengurapi hamba-hamba Tuhan dan imam kepala keluarga
yang Engkau akan pakai. Dan ibu-ibu luar biasa di tempat ini, ada Kristen Sinaga, ada Shirley Muaya, ada Devi, ada Raulina Danamik, ada Diana Tarigan, ada Ibu Eben, Ibu Rosia Pangemanan dari Manado, Ibu Elis Panggalo, Ibu Tan Yang Han, dan juga Elius Samosir Medan, dan Ibu Esther, dan Ibu Rita, Ibu Leni Pisa, Ibu Monica Sohuat, Ibu Lince Wenas dari Manado, Ibu Helena Deak, Ibu Lili Catono New Zealand, Ibu Sri Rahayu Ningsi dari Semarang, Ibu Lindi Wong, Ibu Windy, Ibu Linda Angel, Ibu Mai, Ibu Lianti, Ibu Ana, Ibu Evelyn Ferdinandus, Ibu Maria Ango, Ibu Siska Sihite dan suaminya Nelson Sihite, Ibu Mary Swarga, Ibu Riana Sukma, Ibu Melana Pupela, Ibu Yuyun Sabang, Sukmeta Tong Shanghai, dan Ibu Irene dari Montana. Dan juga anak-anak muda di tempat ini ada Deborah Novita, ada Glory, ada Jessie, ada Princess, ada Jojo Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, 58 partisipan sudah menerima berkat rohani, jasmani, materi, dan di dalam segala pergumulan mereka sudah mendapatkan jawaban dan pergumulan mereka sudah selesai dan mereka boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan yang sakit Engkau sudah sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Bapak kami mengucap syukur, biarkan kami boleh menyempurnakan doa kami yang Engkau ajarkan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Saudara boleh buka suara. Kita akan berdoa doa Bapak kami. Biarkan kata-kata iman boleh keluar dari hati kita semuanya. Dan Tuhan akan berkati Pastor Yesaya Yongki akan menyampaikan doa berkat. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan Pastor Yongki. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Wilson Wilson atas pelayanannya pada pagi hari ini. God bless Jangan you. bosan ya Pak Pak Wilson, melayani di berkati MGC. pelayanan. Amin. Terima kasih Pak Yesaya Yongki. Thank you, Terima Pastor kasih Wilson. Pak Johan. Terima Amin. kasih untuk semua Bapak Ibu Saudara yang hadir. Selamat bekerja, Sampai selamat ketemu berkarya. besok. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Amin. Amin. Selamat ulang tahun. Oh Kami iya, Pak. ucapkan Ulang tahun. padamu. Amin. Selamat hari jadi. Amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Mana nih yang ulang tahun suaranya? Amin. Yang ulang tahun di mana nih Mana nih yang suaranya? ulang Happy tahun? birthday Day to to you. you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Haleluya. Terima kasih semuanya teman-teman. Sampai Amin. ketemu besok pagi. Tuhan berkati semuanya. Amin. Alhamdulillah. Pak Wilson kenal sama Pak Johan Budiarjo. Hari kemarin berulang tahun. Ya, ya, thank you. Ya, Thank you, terima Pak kasih Pak Wilson. Wilson. God bless. Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan berkati. Amin. Shalom aleihim. Amin. Shalom. See you Mana nih besok. Pak Jo, nggak ada suaranya nih yang ulang tahun nih. Biasanya ada suaranya. Iya nih Pak Jo. Nah, sudah buka suara. Nah, silakan Pak Jo. Mana Shalom, selamat suaranya? pagi teman-teman. Selamat pagi, Pak Jo. Pak Eri, Pak Weni, Ya, Pudi, wow. Lina, dan teman-teman yang lain. Wah, sukses mensurprise Amin. saya itu. Sukses banget. Kita berdoa buat Pak Jo ya, Bu Lina. Ya. Berdoa. Haleluya. Yuk.
Kita berdoa bersama-sama, kita angkat tangan untuk Pastor Jo, biarpun kita berbeda tempat, tapi Roh Kudus mempersatukan kita. Amin. Pastor Pak Yongki boleh, Pak Yesaya Yongki boleh pimpin doa Pak untuk Pastor Jo, ditambah-tambahkan hikmatnya lagi. Haleluya. Ya, kita akan berdoa untuk hambanya yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan, Amin. terima kasih bahwa teman sekerja kami yang bekerja di ladang Tuhan sudah berulang tahun. Kami mengucap syukur, Amin. walaupun kami tidak kami belum pernah bertemu secara fisik, tapi Tuhan kami mau doakan akan Pastor Yohanes Budiarjo. Tuhan kau memberkati dengan berlimpah-limpah. Amin. Engkau memberkati dengan segala berkat yang terbaik yang daripadamu. Amin. Kau pakai lebih lagi Tuhan untuk menjadi saluran berkat di akhir zaman ini. Tuhan, Amin. kami berdoa untuk kesehatannya, kami berdoa untuk keluarganya, kami berdoa untuk pelayanannya, kami berdoa untuk masa depannya. Tuhan memberkati dengan berkat yang terbaik Tuhan, dan biarlah Pak Yohanes boleh terus menjadi saluran berkat buat banyak orang dan buat kami semua. Tuhan, Engkau tahu pergumulan, Engkau tahu doa yang dipanjatkan oleh Pak Yohanes, dan kami berdoa bersama-sama. Tuhan, semua doa-doa dari Pak Yohanes Budiarjo sudah dijawab oleh Tuhan, sudah didengar oleh Tuhan, dan Pak Jo menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus. Pak Jo menjadi hamba Tuhan, yang humble Tuhan, hamba Tuhan yang memberikan seluruh kemampuannya, hidupnya kepada Engkau dan kepada sesama. Sekali lagi Tuhan berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Kita semua katakan amin. Amin. Silakan dilanjut Pak Jo. Amin. Makasih banyak. Sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak. Surprise betul-betul ya, saya kaget. Saya waktu pulang dari ibadah, kok ada mobil di depan rumah saya, tanya cari Pak Yohanes Budiarjo. Saya bilang ini ada kiriman Pak. Saya tanya, kiriman dari siapa? Nggak mau dikasih tahu namanya. Loh, nah, kalau nggak dikasih tahu namanya, apakah yakin ini buat saya? Yakin katanya. Jadi setelah itu ya, karena yakin ya, bukan nggak salah ya, karena di kompleks perumahan saya itu seringkali itu paket itu salah datang, nyasar gitu, di nomor berapa jatuhnya nomor berapa, dan di grup perumahan itu sering dibahas. Saya juga merasa jangan-jangan salah, bukan buat saya, tapi kata pengirimnya namanya benar Pak, nomor handphonenya benar. Ya sudah, saya terima, saya masuk ke dalam. Wow, surprise ini. Terima kasih ya teman-teman, sangat berarti buat saya. Amin. Amin. Ya, yuk kita nyanyi buat Pak Jo. Ayo nyanyi sama-sama semuanya.
Ya, terima kasih semuanya. Tangan kanan. Ya, Pak Jo. Tetap Sampai semangat, Pak Jo. semuanya, amin. Tuhan berkati Pak Jo. Selamat ulang tahun. Sukses. Ayo pada ucapin happy birthday, Bu Yudi, Susmeta, Ibu Endi Samosir, tangan tuh dari Medan. Pak Nixon, dari tadi belum kedengaran suaranya. Ya, Pak Nixon ini mesti nyanyi buat ucapin Pak Jo. Masih di mute Pak Nixon. iya, Masih di mute Pak Nixon. Pak Ya, Nixon harus maaf, lagi ada tugas dulu, tugas biasa. Negara. tugas negara. Iya. Thank you Pak Yesaya Yongki sudah doa. Bagus. Thank you. Ya, Tuhan berkati Bu Eri. Ya, thank you. Ya, terima kasih buat semuanya, buat Pak Joni yang sudah merekam pada pagi hari ini. Pak Joni mau Ya, bicara Joni, dengan Pak terima kasih, Jo. Pak Joni. Ya, selamat ulang tahun Pak Jo. Pak Agus, Ya, silakan. Tuhan berkati, Terima ya. kasih. Jadi siap-siap Iya, juga. mantap. Ya, ya, sampai besok. Ya. Oke. Bye, sampai Ya, ketemu. Ayo, sampai ketemu ya besok pagi. Ya, selamat Iya, berkarya. bye-bye. Ketemu Tuhan Yesus Shalom, memberkati. Terima kasih. Ya, Ya, selamat. ya, God bless. besok.